terkait dengan kasus Vina, Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut, dan sempat dirilis oleh Kabitumas Polda Jabar bahwa tersangka sudah, salah satu DPO sudah diamankan, dan di dalam penutupnya kalau rekan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kabitumas Polda Jabar menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Dan ketika kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus Vina ini dengan luar biasa. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak, Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Maka dari itu, kalau memang ada alat bukti, keterangan-keterangan yang lainnya ataupun informasi yang bisa mengungkap lebih terang benderang kasus ini, kami sangat menunggu dan sangat berterima kasih untuk bisa mengungkap ini. Ya, saya sekarang sudah bersama dengan Ibnu yang merupakan rekan kerja dengan Peggy ya, di tahun 2016. Mas Ibnu, makasih waktunya untuk fakta. Iya, sama-sama deh. Iya, Mas Ibnu, saya ingin diceritakan ya, di 2016 ini kan memang pada saat kejadian ditemukan jasad Vina dan juga Eki yang kemudian ini melibatkan Peggy gitu ya. Nah, di 2016 itu tepatnya Mas Ibnu betul ya, berarti kerja bareng Peggy ya? Bareng Peggy, iya. Malah malamnya pas. Sebentar, berarti itu di bulan apa? Di bulan kerja barengnya? Oh, Agustus itu. Awalnya di bulan Agustus itu? Iya, di bulan Agustus. Yang bawa ke situ, yang menawari kerja bareng pada saat itu siapa? Bapaknya Peggy. Bapaknya Peggy? Ngubungin Parman, terus saya dibawa ke Bandung sama Parman. Sama Parman. Ada berapa, sebagai apa waktu itu Mas? Sebagai kenek. Sebagai kuli bangunan ya? Pak Rudi sama Parman tukang, sama Bondol tukang. Saya, Peggy, Robi kenek. Setelah diajak ya, itu memang tadinya ada berapa orang tuh berarti? Yang kerja bareng? Saya, ya, Ibnu, Pak Rudi, yang kerjanya Parman. Terus Parman, terus Inu, Peggy, Robi, terus Pak Robi Bondol, ini adiknya Peggy Setiawan. Adiknya Peggy, oke. Terus Pak Bondol, terus yang sananya nggak tahu, nggak ingat. Saya ingin Mas Ibnu cerita di tanggal 27 Agustus ya, tepatnya pada saat kecelakaan Eki dan juga Vina ini terjadi. Ini apa yang kemudian ini dilakukan oleh Peggy Setiawan di tempat kerja di Bandung ya Mas? Iya. Peggy sama Ibnu ya, Peggy, Robi, dua adiknya Peggy, Robi, bertiga ngantor, ada yang pulang itu Pak Bondol. Bondol pulang, Ibnu, Peggy, Robi dari Bedeng ya menuju jalan ke jalan raya. Terus habis jalan raya nungguin angkot, terus naik angkot Bondolnya, terus saya pulang sama Peggy bareng. Pulang. Ingat nggak itu kisaran mungkin sore atau siang malam? Waktu nganter Peggy-nya, waktu nganter Bondolnya? Jam 8 malam. Jam 8 malam deh, iya. Terus pulang semua deh itu deh. Ada makan di Bedeng, terus habis makan tidur. Pada tidur istirahat di Bedeng. Mas Ibnu yakin ya kalau pada saat itu Peggy nggak ikut ke Cirebon, nggak ikut balik gitu ya? Enggak ada di sana di Bandung. Alasannya waktu itu Peggy nggak ikut balik kenapa?
ya masih itu sih pengen di sana aja kayaknya. Emang masih kerja ya? Iya masih kerja, belum mau pulang. Oke. Masih di sana. Kerja nih berapa lama sih Mas, seharusnya selesainya bulan apa kira-kira? Selesainya katanya Desember. Desember itu selesai ya? Selesai, ya pulang semua. Oke, jadi pada saat itu Peggy, Robi, Mas Ibnu ini juga masih kerja, tapi yang pulang duluan ini Bondol. Oke. Mang Bondol, tapi panggilnya Bondol. Oke. Berarti di malam itu memang yang mengantar Bondol ini beramai-ramai gitu ya Mas? Orang tiga, si Parman tidur, jadi kecapean tuh kayaknya nembok, melester gitu, ya ngaci, melester. Jadi ada Inu, Peggy, Robi ngantar Bondol pulang dari Bedeng menuju Jalan Raya. Habis itu ke Jalan Raya nungguin mobil angkot, Bondol naik angkot, Ibnu, Peggy, Robi balik lagi beli makan ya, terus balik ke Bedeng. Balik ke Bedeng tidur bersama Peggy. Itu sampai malam ya, artinya kalian sama-sama terus gitu ya? Sama-sama terus. Nah, itu kan di tanggal 27 informasinya memang Bondol ini sempat melihat ya kecelakaan. Iya, ada Bondolnya. Nah, itu ada informasi atau mungkin cerita, telepon, SMS mungkin dari Bondol kalau cerita ya dia habis melihat kecelakaan itu ke kalian? Lupa deh itu. Nggak ada komunikasi. Nggak komunikasi. Oke. Nah, karena memang kita tahu Peggy ini kan nggak pulang waktu itu. Pulang, ada di Bandung. Ada di Bandung. Iya. Setelah itu pulang balik lagi ke Cirebon, Mas Ibnu tahu kapan? Setelah nganter Bondol nih. Oh. Peggy baliknya lagi ke Cirebon, kapan? Tahu nggak? Desember aja. Oh, jadi dari Agustus sampai Desember itu sama sekali nggak balik ke Cirebon ya? Oke. Yang pemilik kontrak, pemilik rumah ya? Pemilik ini rumah. siapa ya? Pak Agus Aceng. Oh, Pak Aceng taunya. Ini Cina. yang punya proyek. Oh, jadi yang punya proyek itu Pak Aceng namanya, di Bandung sana ya. Alamatnya di mana? Mas Ibnu, ingat? Bandungnya di Cicaham, Bumi Rancamannya. Oke. Rancamannya. Nah, di tahun 2016 itu kan memang sudah pernah ada penggeledahan ya di rumah Peggy ya. Mas Ibnu dengar itu? Ya, pas Desember pulang dia ada berita-berita aja tuh deh. Berita dari orang-orang ya, sekitar orang. Tapi waktu bulan Agustusnya sekitar tanggal 27 nggak dengar sama sekali tuh? Nggak tahu. Oke. Nah, informasinya kan setelah penggeledahan itu karena kebetulan Peggy nggak ada di lokasi ya. Iya. Sempat dibilang sama keluarga kalau Peggy ini di Bandung. Ada nggak polisi yang kemudian sampai datang ke Bandung, ke tempat kerja kalian? Nggak ada tuh, setahu saya. Nggak ada yang meriksa di sana? Nggak ada. Nggak ada yang nyari Peggy? Nggak ada deh, sumpah. Nggak ada. Oke. Ada informasi juga nih Mas Ibnu bahwa ada penggantian nama ya dari Peggy. Terus ternyata sempat diganti Robi. Iya, muncul isu itu. Nah, ini yang Mas Ibnu tahu soal hal ini apa? Sedikit diceritain dah. Sedikitnya. Mungkin ya setahu saya nih, bapaknya Peggy kan di sana nggak pulang-pulang. Jadi punya istri di Bandung ya. Terus supaya enggak keciri ya, namanya si Peggy-nya diganti Robi sananya tuh. Jadi orang kosan kan pada manggilnya Robi semua, orang kontrakan tuh yang mes tuh. Orang kos-kosannya manggilnya kos-kosan manggilnya Robi situ. Jadi kalian manggil Peggy ini Robi juga? Soalnya kalau dipanggil Peggy kan takutnya istri dari sini taunya. Jadi masalah keluarga lah ya. Masalah keluarga itu sih deh. Tapi Robinya yang asli adiknya kan memang ada di situ juga kan ya? Adiknya ada di situ. Tahu bahwa waktu ada itu rame-rame itu Peggy di situ tahu. Peggy-nya di Bandung gitu. Adiknya masih di Bandung sama Peggy, ini Robi nganter Bondol itu tuh. Iya. Peggy ada cerita nggak sih ke Mas Ibnu, mungkin kan karena rumahnya sempat digeledah, motornya diambil, sempat dikira pada saat itu Peggy ini adalah pelakunya, sempat cerita nggak ke teman-teman yang kerja bareng ini? Nggak cerita ya? Iya, nggak cerita. Tahu saya nggak cerita. Di mata teman-teman ini, termasuk juga Mas Ibnu ya, Peggy ini orangnya seperti apa sih Mas? Orangnya baik dan lugu, terus baik, sopan, lugu ya, menjadi tulang punggung bagi ibunya, soalnya bapaknya jarang ngasih nafkah sih ke ibunya, jarang ngasih uang. Jadi Peggy yang kerja. Iya. Kerja Peggy-nya. Kerja terus deh itu sih deh. Paling main ke teman sebentar pulang lagi gitu. Dia nurut sama mamanya, manggilnya emak sama ibunya tuh. Nurut sama mamanya. Manggilnya Mama Tini, Mamantin. Mau dimintai keterangan ya oleh pihak kepolisian. Apa yang akan dipersiapkan atau akan disampaikan nanti ke pihak kepolisian? Ya, bahwa kejadian waktu itu Peggy itu nggak tahu menau, Peggy ada di Bandung. Ya,
Dan masih Saya yakin tahu, itu ya? Iya yakin deh, tidur bareng. Terus sebelum itu ada yang pulang, tanggal malamnya 27 tuh, malam 27 Agustus tuh. Ada yang pulang namanya Bondol. Nah saya, Peggy, Robi tuh ya, ini Peggy, Robi nganter Bondol pulang. Ya, Nah itu. dari Bedeng ke Jalan Raya teh. Oke, itu yang Iya. ingin Mas Ibnu pertegas Iya, ke pihak terus kepolisian iya, ya. pulang lagi ke sini, terus tidur sama Peggy tahunya gitu. Oke, jadi memastikan bahwa di tanggal 27 itu Peggy Iya. sama sekali tidak berada di Cirebon, Iya, gitu ya? Iya, kepastian saya gitu aja deh, nggak apa-apa deh teh. Oke, makasih banyak Iya. Mas Ibnu ya. Iya, Semoga nanti sama-sama deh. lancar pemeriksaannya, Iya. kemudian tentunya ada keadilan untuk Peggy ya. Iya, Mas Ibnu, kita makasih deh. harapkan Iya. hal tersebut. Kita temukan fakta selanjutnya. Ya kan dia kan ceritanya kan malam beli rokok depan bengkel, kenyataannya nggak ada warung rokok.